kalau tidak diedit kan bahasa-bahasa aku Pak jadi. Baik, kita mulai Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya Sumarlin Effendi, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Kepayang tahun 2022, dan rekan saya Robi Nugroho, juga calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kepayang. Dan pada hari ini kita berkesempatan bertemu dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kepayang, Bapak Andre Haryanto. Bagaimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Beliau dalam keadaan baik. Beliau merupakan kepala sekolah SMA Negeri 1 Kepayang yang pada saat sekarang ini bertugas di SMA Negeri 1 Kepayang. Dan kalau kita berbicara tentang inovasi, beliau adalah orangnya. Kalau berbicara tentang ide kreatif, beliau juga adalah orangnya. Kalau berbicara tentang ketegasan, beliau juga adalah orangnya. Jadi pada hari ini kita akan berdiskusi dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai dilema etika, Mengambil keputusan. ya, tentang bagaimana beliau mengambil keputusan, terutama keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ataupun rujukan moral ya. rujukan moral. Ya, yang pastinya kalau di sekolah itu banyak sekali masalah-masalah yang datang begitu dari siswa, begitu dari guru. Tapi kebanyakan yang kita ketahui bahwa masalah itu banyak datang dari siswa ya. Iya. Pak, ya. Nah, ini Pak Andre, bisa kita mulai Pak? Bisa. Ketika kita berbicara tentang pendidikan dan kemiskinan Pak, tentu kita berbicara tentang masa depan. Nah, di saat kita Bapak menemui di dunia pendidikan ini adanya unsur kemiskinan yang di dalamnya banyak problem-problem yang kita ketahui yang dihadapi oleh siswa. Yang Bapak alami selama ini menemukan masalah seperti itu, bagaimana sikap Bapak? Ada siswa yang jarang masuk karena dia cari duit, ada siswa yang pokoknya yang seperti itu, krusial seperti itu Pak. Oke, gini ya. Ini apa namanya? Terdengarkan? Siap. Kedengaran. Jadi ini sebagai diskusi kita saja. Ya. Saya kira ini bagus. Jadi begini, pendidikan di Indonesia ini sekarang itu kan terpakunya kepada kurikulum. Ya. Jadi capaiannya kan capaian kurikulum. Ya. Antar satu sekolah dengan sekolah lain, misalnya SMA 1 Kepayang dengan satu sekolah di pelosok di Kepayang ini, struktur kurikulumnya kan sama. Ya. Nah, ini saya bicara ininya dulu nih. Ya. Atasnya Dasarnya ya Pak ya. atas. Siap. Nah, ketika struktur kurikulum sama, maka yang dituntut kepada siswa dia harus mencapai kompetensi yang sama. Tugas guru itu kemudian siswa yang di SMA 1 Kepayang itu harus mencapai kompetensi yang sama dengan siswa yang ada di Muara Kemumu. Ketika satu pelajaran itu menuntut pencapaian kompetensi ini tadi kan. Siap, Pak. Nah itu cerita pendidikan di Indonesia. Itu cerita pendidikan. Betul. Jadi bagaimana melihat siswa yang di sekolah SMA 1 Kepayang itu orang tuanya berbeda dengan siswa yang ada di SMA Bermani misalnya. Muara Kemumu misalnya. Muara Kemumu. Orang tua yang berbeda, struktur sosial yang berbeda, pendapatan ekonomi yang berbeda, maka dia berpengaruh terhadap cara pandang orang tua dan cara pandang anak terhadap pendidikan. Berbeda tuh. Budaya yang berbeda di sosial kemasyarakatannya, di desa atau di mana. Kemudian dia masuk ke sekolah, di mana sekolah itu menuntut pencapaian kompetensi yang sama ini tadi, struktur kurikulum. Itu akibatnya kan seperti ini. Akibatnya adalah sekolah tersebut menjadi tidak bebas untuk mengambil keputusan. Ya, Jelas. makanya sekolah itu yang benar bagi saya ya. Sekolah itu yang benar adalah pertama itu menciptakan budaya di dalam sekolah yang sesuai dengan karakteristik lingkungan belajar siswa. Maka seharusnya sekolah itu antar satu sekolah dengan sekolah itu berbeda struktur kurikulumnya.
tergantung karakteristik budaya lingkungan sekolah. Yang ada ya Pak? Iya, yang ada. Iya, betul. Setuju. Pemerintah itu, maaf ini kan kalau saya dikasih bicara Nggak apa-apa. Jadi kita bebas. memang harus Pemerintah menggali ya Pak ya. itu seharusnya, bagi saya ya, pendapat saya, kurikulum itu, struktur kurikulum itu di dalam kurikulum, struktur kurikulum ada kebebasan sekolah untuk menentukan struktur kurikulum. Jadi ada kebebasan sekolah untuk membuat struktur kurikulum di sekolah tergantung budaya di sekolah tersebut, tergantung lingkungan di sekolah tersebut. Jadi pemerintah itu hanya memasukkan kurikulum titipan, mata pelajaran titipan. Maka saya setuju, sebenarnya mata pelajaran itu cukup yang wajib saja. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Matematika. kemudian PKN atau pendidikan Pancasila, kemudian Agama yang dimengerti. nanti kita bicara agama. Kemudian yang kedua, yang ketiga, itu tadi mata pelajaran itu ditambah mata pelajaran. Kalau saya empat mata pelajaran itu penjas itu sudah bagian nggak termasuk lah mata pelajaran umum. Maksud saya itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, pendidikan Pancasila. Ya, PPKN. Ya, jadi karakter 4 saja. Selebihnya bebaskan kepada sekolah untuk menentukan kurikulumnya. Ya, misalnya IPA, ya tidak terlalu banyak jam belajarnya. Kalau sekolah tersebut di pinggiran yang anaknya lebih banyak bertani, Iya, betul. ya itu maksud saya. Jadi kajian seperti itu. Sekarang bagaimana mata pelajaran agama? Mata pelajaran agama itu dilematik. Ini nggak tahu saya nanti ini mau Siap. bawa kemana saya belajar dulu. Tapi kita sebagai apa namanya apa tuh Pendidik. bukan saya sebagai kepala sekolah tetap Mengambil mengikut aturan ya. Ini Ya, kan betul. saya berpendapat kan Siap, sebenarnya. siap, Pak. Kalau keputusan dasarnya kan dasarnya aturan. Ya, Kalau betul. membuat keputusan itu kan dasarnya ya aturan yang berlaku kan. Mm-mm. Ya, Permendikbud lah kalau di sekolah. Kemudian karena kita di bawah gubernur ada aturan gubernur dan segala macam. Ada undang-undang yang mengikat kita tetap kan. Tapi ini kan pendapat. Mata pelajaran agama. Sekarang dilematik guru agama. Kalian pikirkan. Saya sering diskusi dengan guru agama. Guru agama itu kan menjadi semacam korban kurikulum. Ya. Kenapa korban kurikulum? Coba pikirkan. Di sekolah umum, ini sekolah umum kan, kita Ya. bicara sekolah. Di sekolah umum ini, kebetulan sekolah kita sebagian besar adalah siswanya adalah Muslim. Kemudian ada beberapa siswa 10-20 orang non Muslim. Nah, pendidikan agama itu kan karena dia masuk dalam struktur kurikulum, maka guru agama itu kan harus anak-anak itu kan harus mencapai kompetensi berdasarkan struktur kurikulum agama kan. Betul. Itu yang salah. Nah, sekarang gimana? Misalnya salah satu pelajaran agama Islam misalnya di struktur kurikulum kelas 10-nya di KI pencapaian kompetensinya misalnya mampu Saya sholat jenazah misalnya kan. Ketika anak itu tidak mampu, tidak bisa untuk Sholat jenazah. sholat jenazah, maka kan nilainya menjadi Rendah. rendah. Mm-mm. Kemudian masuk ke rapor. Kan kita tidak pungkiri di dalam